penyedia terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut kepada tersangka SJ karena terdapat tekanan. Tindak pidana korupsi ini berupa gratifikasi atau pemerasan. Jadi saya sebatas mendampingi dalam hal penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dalam jabatan terhadap rekanan, dalam proyek pengadaan jaringan intrafiber optik tahun anggaran 2024. Sujono ex-PLT Kepala Dinas Kominfo Pemkab Nganjuk diborgol Kejaksaan Negeri Nganjuk setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sujono langsung digelandang petugas Kejaksaan Negeri Nganjuk dengan dikawal anggota TNI ke Rutan Kelas 2B Kota Nganjuk, Jawa Timur, pada Rabu 8 Oktober 2025. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nganjuk Yan Aswari bersama dengan Kepala Seksi Intelijen Kokorobi Yahya dan Kepala Seksi Barang Bukti Joson Tambunan menjelaskan. Dugaan pemerasan dilakukan Sujono ketika menjabat sebagai PLT Kadiskominfo sekaligus sebagai pejabat penatausahaan keuangan atau PPKU dan kemudian naik menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Oktober 2024 lalu. Rekanan terpaksa memberikan setoran sebesar Rp70 juta setiap bulan untuk memperlancar proses pembayaran dan pelaksanaan kontrak. Dari praktik pemerasan yang dilakukan oleh tersangka Sujono terkumpul uang sebesar Rp840 juta. Penyedia proyek tidak punya pilihan lain selain menuruti tekanan Sujono, karena jika menolak, mereka diancam akan dipersulit dalam proses pekerjaan dan pencairan dana. Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan seorang dengan inisial SJ, salah satu pejabat di lingkungan Dinas Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 untuk tahun anggaran 2024. Adapun yang bersangkutan berkaitan dengan pekerjaan pengadaan jaringan intrafiber optik tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran 6 miliar. Tersangka SJ berkedudukan selaku pejabat penatausahaan keuangan atau PPQ dan selanjutnya naik menjadi PPK per 18 Oktober 2024 pada Dinas Diskominfo tersebut. Diduga tersangka SJ telah melakukan pemerasan dengan memaksa penyedia untuk memberikan sejumlah uang pada saat berjalannya kontrak setiap bulannya sebesar Rp70 juta per bulan dengan akumulasi selama 1 tahun Rp840 juta. Modusnya, penyedia terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut kepada tersangka SJ karena terdapat tekanan, dan tersangka SJ dan penyedia akan tersulit dalam proses pekerjaan nantinya dan termasuk pembayaran sebelumnya. Akibat dari tekanan tersebut itulah penyedia terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut. Ya. Dan selama tersangka SJ menerima uang tersebut, tersangka juga tidak pernah melaporkan kepada KPK sebagai bentuk laporan penerimaan atau bentuk gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini berupa gratifikasi atau pemerasan yang dilakukan oleh TKSC dalam pengadaan jaringan infra tersebut tahun anggaran 2024, sehingga tersangka SC telah melanggar ketentuan kami jerat dengan 3 pasal, yaitu pasal 12 huruf E atau pasal 12B ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana yang diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2021. Dengan alat bukti yang cukup, yang bersangkutan telah kami tahan per hari ini 8 Oktober 2025 hingga 27 Oktober 2025 di Rutan Kelas 2B Nganjuk. Ya, mungkin itu. Ancaman hukuman ya? Ancaman hukumannya untuk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk pasal 12 huruf E minimal 4 tahun. Ya. Ada beragam, juga ada yang 12 ayat 2 dan pasal 11 itu beragam. Ada yang ancamannya minimal 1 tahun untuk yang pasal 11.
Jadi kita melihat konstruksi yuridisnya berdasarkan unsur-unsur, tidak melihat pemidanaannya berapa minimalnya, tapi unsur pasal yang telah terpenuhinya itu kita buktikan. Pemerasannya, Iya, gimana? apakah masuk pidana umum atau juga masuk ke dalam tipikor itu? Nah, masuk dalam pidana khusus dalam artian ini tipikor karena kaitan dengan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara. Apakah jabatan SC saat itu menjadi PLT Kepala Dinas Kominfo? Ya, jabatan saudara SJ ini selaku dalam proses pengadaan, kita fokus dalam pengadaannya. Pengadaannya yang bersangkutan sebagai pejabat penata usaha keuangan atau PPQ dan menjadi pejabat pembuat komitmen. Sehingga fokus dalam setiap proses tipikor adalah melihat objek pengadaan itu sebagai apa. Untuk modus penerimaannya, itu apakah diberikan secara tunai ataukah transfer? Ya, diberikan secara tunai. Pak, dalam kasus ini apa nggak ada keterlibatan dengan aranjatan lain? Ya, kita masih dalami keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Ya, kita masih dalam mendalami proses ini, tidak berhenti dengan telah ditetapkannya saudara SJ ini, tapi kita masih mendalami lebih lanjut untuk pembuktian yang lebih kuat. Anang Hartoyo, selaku penasihat hukum Sujono yang ditunjuk Kejaksaan Negeri Nganjuk menyampaikan, masih mendalami kasus yang menjerat kliennya tersebut. Pertama gini ya, saya di sini posisi sebagai kuasa hukum penunjukan dari kejaksaan. Jadi saya sebatas mendampingi dalam hal penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Pak, terkait kasus yang disangkakan oleh klien pada klien Bapak itu seperti apa, bisa dijelaskan? Sepengetahuan dari berdasarkan penetapan ini tadi terkait mengenai gratifikasi, yaitu pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Kalau untuk besarannya, Mas? Saya masih mendalami terkait itu karena seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini kami penunjukan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Informasi yang kita terima ada dana transfer ke rekening istri tersangka itu sebesar Itu 800 juta ya? Itu belum kami dalami. Nanti kalau emang nanti dari pihak keluarga minta pendampingan dari kantor, kami bisa sampaikan tidak lanjutnya. Untuk langkah terdekat yang akan dilakukan? Saat ini belum, karena saya masih mau komunikasi dengan keluarga juga, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.